Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali menyapa Anda, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sebuah renungan singkat sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Hamba-Mu sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk hamba-Mu dapat berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarkanlah benih yang ditaburkan ini Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga para pendengar dan juga hamba-Mu tidak hanya menjadi seorang pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik, jadi dalam teks analisis saya dalam mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru, saya mendapat tugas untuk menganalisis teks yang ada terdapat di dalam kitab surat Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17 dengan tema kesombongan dan perencanaan hidup. Mari saya ajak kita untuk sama-sama mendengar dan membaca firman Tuhan ini dalam teks terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Surat Yakobus ini dalam perikop ini berfokus pada teguran dan nasihat bagi orang Kristen yang memiliki satu sikap yang tanpa disadari mungkin itu seperti sebuah kesombongan di hadapan Tuhan, dengan memunculkan rasa dan sikap kepercayaan diri yang berlebihan, seperti seorang yang membual tentang segala perencanaan hidupnya yang sebenarnya semua itu terpisah dari rencana Allah. Jika kita memperhatikan di dalam ayat ke-13 berkata demikian. Jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok. Saya akan coba memenggal menjadi dua bagian dari ayat yang pertama ini, ayat ke-13. Jadi sekarang. Nah, dalam teks bahasa asli ada kalimat bahwa tertulis agen nun oi. Agen nun oi ini merupakan sebuah seruan yang membutuhkan satu perhatian khusus karena mengandung satu pesan yang penting, mendesak, dan ini juga merupakan satu teguran, sebagai suatu teguran yang keras yang diberikan Yakobus bagi orang percaya. Teguran itu karena mengandung makna yang penting itu, dan oleh karena itu dia juga memerlukan suatu respons bagi pendengarnya untuk dia boleh mendengarkan apa yang ingin disampaikan dari pesan itu. Seperti ini. Hai, perhatikan sekarang. Ini kayak itu ada seruan untuk kita coba memperhatikan dengan seksama apa yang ingin disampaikan.
oleh Yakobus dalam pembacaan kita ini. Dia berkata bahwa hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jika kita memperhatikan ayat ini, sepertinya Yakobus berusaha menggambarkan satu sikap perkataan yang dilakukan oleh para pedagang ini. Mereka dengan penuh keyakinan dan percaya diri, seolah-olah mereka sudah yakin dengan seluruh perencanaan hidup mereka. Coba kita perhatikan bahwa dia akan berangkat ke kota Anu, dia akan tinggal, dia akan berdagang dan mendapat untung. Jika kita teliti bahwa sepertinya mereka sudah memahami dan seperti mereka sudah pasti bahwa apa yang mereka rencanakan itu pasti terlaksana dan berhasil. Sepertinya tidak ada hambatan sama sekali. Hal ini sebenarnya tidak salah dalam hal kita memiliki satu rencana ya. Namun yang salah ialah ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam teks ini. Kalau kita pelajari ya, kalau kita baca di dalam teks ini, sama sekali tidak ada melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka seolah-olah dengan penuh percaya diri, mereka itu sudah bilang pasti akan berhasil, pasti akan mendapat untung. Mereka seperti melupakan Tuhan di sini. Tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Mereka sepertinya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, ini yang harus kita ketahui ya, bahwa manusia terbatas. Seperti ayat 14 mengatakan bahwa sedangkan kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Dalam teks bahasa aslinya ini mengandung 3 kata kerja aktiva ya, yang umum dalam jika diterjemahkan dalam bahasa asli dalam bahasa Indonesia itu mengetahui. Dapatkah manusia mengetahui apa yang akan terjadi besok? Pasti akan terjadi besok. Pernahkah kita berpikir bahwa belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan ke depan itu pasti berhasil? Belum tentu. Atau adakah yang bisa memastikan bahwa tanpa Tuhan di sini kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan benar, dengan berhasil? Nah, ini yang berusaha Yakobus ingatkan pada kita, bahwa kehidupan manusia itu sebenarnya digambarkan di sini seperti uap. Uap itu mungkin bisa kita lihat ya, namun berapa lama bisa kita lihat? Hanya sebentar ya, setelah itu dia hilang. Nah, benar seperti kata Yakobus mengatakan bahwa hanya sebentar saja waktunya kelihatan dan sesudah itu dia lenyap. Ini membuktikan bahwa kehidupan manusia itu singkat. Kehidupan manusia begitu rapuh. Dapatkah kita memegang uap? Saya pikir kita tidak dapat memegangnya. Kehidupan manusia itu rapuh. Kita nggak bisa memegang usia kita. Kita nggak bisa menentukan apa yang akan terjadi besok menurut kehendak kita, menurut kehendak kita sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di ayat kedua ayat ini mengingatkan kita, berbicara seolah-olah bahwa kita lupa melibatkan Tuhan di sini. Jika kita memperhatikan bahwa dengan tidak melibatkan Tuhan, sebenarnya Yakobus ingin menegur kita secara langsung, menegur khususnya para pembaca yang pertama ya,
Dan kemudian pada kita jika dimasukkan dalam konteks masa kini, itu sebagai satu bentuk kesombongan di hadapan Tuhan. Seolah-olah dengan keyakinan kita, dengan kekuatan kita, kita mampu melakukan itu semua dan tidak melibatkan Tuhan. Di ayat ke-15 di sini Yakobus berusaha mengajar kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan di sini bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Nah, jika kita melihat ayat 13 dengan ayat 13 dengan ayat 15, di sini ada satu perbedaan besar. Ayat ke-13 tidak melibatkan Tuhan sama sekali, dan dengan penuh keyakinan menganggap bahwa ia bisa dan pasti berhasil tanpa Tuhan. Sedangkan di ayat 15 di sini ingin mengajarkan kita bahwa orang-orang percaya harus hidup untuk seturut berjalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Itulah kenapa kadang kita dalam kehidupan ini sering mengalami satu kegagalan. Mungkin kita lupa melibatkan Tuhan di dalam, ataupun kita sudah melibatkan Tuhan namun seringkali mengalami kegagalan. Mungkin kita bisa memahaminya seperti ini, itu mungkin belum kehendak Tuhan, tetapi bukan berarti bukan jawaban Tuhan atas hidup kita. Maksudnya seperti ini, kita perlu memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya rasa bahwa dalam perbandingan ayat ke-13 bahwa tidak semerta-merta hanya untuk kepentingan diri kita sendiri ya, ketika kita mendapat untung. Ayat ke-15 ini lebih berbicara mengenai bagaimana perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan kenan untuk kita boleh lakukan dan terjadi dalam kehidupan kita. Dari teks bahasa asli memuat satu kata anti yang juga dapat diartikan maka. Nah, kata maka menandai bahwa sebagai satu sebab akibat ya, sebagai akibat dari bagian kalimat setelahnya yang merupakan kondisi dari bagian kalimat sebelumnya. Nah, apa itu yang dimaksudkan? Yaitu sikap kesombongan yang telah dipaparkan sebelumnya di ayat 13 tadi. Nah, jadi Yakobus ingin menyadarkan pada kita untuk menyadari keadaan yang salah ini di ayat yang ke-13 dan berusaha untuk membuat kita untuk berbalik mencari dan melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam setiap perencanaan hidup kita. Sangat penting untuk kita mencari dan mengetahui apa kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Agar kehidupan orang percaya dapat senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini merupakan suatu kunci keberhasilan orang percaya. Dengan melibatkan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita akan senantiasa diberkahi Tuhan, akan senantiasa dikenan Tuhan, dan itu adalah hal yang lebih utama, yang lebih penting bagi setiap orang percaya. Ayat ke-16, namun sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Dalam ayat ke-16 ada kata
jika kita melihat dari teks bahasa aslinya, ada kata arti buruk di situ ya, atau ponera atau buruk. Nah, di ayat 16 ini dapat dipahami bersama dengan nomina amartia atau dosa di ayat berikutnya, ayat 17. Kedua ayat ini menggambarkan dampak negatif yang berasal dari sebuah sikap kesombongan yang dipaparkan di ayat sebelumnya. Jadi tidak melibatkan Allah dalam perencanaan hidup merupakan satu sikap kesombongan, keangkuhan hidup yang diperlihatkan manusia di hadapan Allah. Seolah-olah kita telah melupakan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita merasa bahwa tidak ada otoritas Allah dalam hidup manusia. Dengan kata lain, manusia berusaha menyangkali Tuhan dan kuasanya dalam kehidupannya. Nah, ini semua merupakan hal yang salah atau buruk seperti yang dikatakan di ayat ke-16. Dan jika kita melihat lagi dalam teks terjemahan 2 itu dikatakan jahat. Ternyata Allah memandang ini sebagai suatu kejahatan. Lebih lanjut di ayat 17 mengatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam konteks ayat 17 ini, dalam hal melakukan yang baik itu artinya melakukan apa yang dipandang Tuhan baik, bukan apa yang dipandang manusia baik, tapi apa yang lebih dipandang Tuhan itu baik. Jadi melakukan yang baik yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini berfokus pada tindakan manusia untuk melepaskan kesombongan dan keangkuhan hidup dan turut melibatkan Allah dalam setiap bidang aspek kehidupan orang percaya. Dari waktu ke waktu, terus menerus hidup bergantung kepada Tuhan sesuai dalam rencana yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Apabila umat Tuhan tahu untuk melakukan ini namun gagal melakukannya, maka ia telah berdosa di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita telah mendengarkan firman bahwa sebagai orang yang sudah mendengar, mereka berkewajiban untuk melakukannya. Ada di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Ayat 17 ini juga mengandung suatu sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bukan hanya soal sikap yang pasif, tapi juga aktif. Sebagai suatu tindakan yang aktif dan untuk hidup dalam ketaatan. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa Yakobus tidak melarang kita untuk memiliki satu rencana untuk masa depan, namun ia menekankan sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan, sikap yang sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Nah, ini adalah kunci dari sebuah hidup yang bijaksana. Kalimat jika Tuhan menghendaki bukan sekedar formalitas rohani, melainkan sebuah pengakuan kita orang percaya di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas waktu dan arah hidup kita. Ini membuktikan adanya kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai sebuah refleksi pribadi, saya ingin membagikan perenungan buat kita. Apakah kita sudah terbiasa menyusun rencana tanpa bertanya pada Tuhan? Dari pembacaan teks ini yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, adalah baik untuk kita melibatkan Tuhan. Adalah
bukan hanya baik, tapi adalah benar untuk kita juga melibatkan Tuhan. Dan kalau boleh saya katakan, kita sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan. Dengan mengakui dan melibatkan Tuhan, itu artinya kita merendahkan diri dan kita mengakui otoritas Allah dalam kehidupan kita. Dalam pertanyaan kedua, dalam hal apa saya merasa mengendalikan hidup ini tanpa menyadari keterbatasan kita sebagai manusia? Nah, ini harus kita renungkan. Jangan sampai kita yang memegang kendali dalam hidup kita. Dalam hal apapun kita harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita, sebab kita tahu bahwa berjalan dengan Tuhan senantiasa Tuhan akan sertai dan memberkati kita. Yang ketiga menjadi perenungan singkat, apakah bentuk dari hidup nyata dari hidup yang mengakui kehendak Tuhan untuk setiap langkah. Nah, ini akan menjadi perenungan yang cukup menarik buat kita semua untuk mencari tahu bentuk nyata dari hidup yang mengakui kehendak Tuhan, yaitu dengan terus senantiasa mengingat Tuhan dan melibatkan Tuhan, dan biarkan Dia campur tangan dalam seluruh kehidupan kita, memegang kendali sebenarnya dalam kehidupan kita. Baik, kita sudah sampai di dalam akhir renungan ini. Saya berharap semoga renungan yang singkat ini dapat memberkati saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Jikalau ada hal yang tidak berkenan, saya minta maaf, tapi apapun itu, ini adalah sebuah kebenaran yang boleh kita terima bersama, bahwa tanpa melibatkan Tuhan, kita sudah melakukan sesuatu kekeliruan, sesuatu hal yang salah, yang buruk, dan yang jahat di hadapan Tuhan. So, kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita mengambil satu sikap kerendahan hati dan hidup bergantung kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Baik, sebelum saya mengakhiri renungan singkat ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Tuhan, kami mohon ajari kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan kebenaran firman Tuhan ini. Ajari kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk senantiasa mengakui Engkau dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah yang memegang otoritas dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami gumulkan saat ini, Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, membukakan jalan bagi kami, Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini terbeban berat, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Jikalau ada saat ini saudara-saudara kami yang sakit, terbaring lemah karena sakit, ataupun oleh karena sesuatu hal, Tuhan, Engkau memberikan dia kekuatan. Bapa, kalau ada yang saudara kami yang membutuhkan pertolongan, Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami mampu melewati segala sesuatunya, dan kami mampu untuk melakukan hal-hal yang besar, sebab kami bersama dengan Tuhan Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai untuk membagikan kebenaran renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, renungan ini tidak berlalu begitu saja, namun
Roh-Mu terus bekerja dalam hati kami untuk terus mengingatkan kami di dalam senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa syukur kami Tuhan, kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video saya dalam renungan singkat ini. Sampai jumpa, see you in the next video. God bless you, bye bye.